Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Prabowo, NPM 36 dari Paralel A. Saya akan mempresentasikan review jurnal pengenalan pola dengan judul Implementasi Wavlet-Har dan Jaringan Tiruan pada Pengenalan Pola Selaput Pelangi Mata. Berikut identitas jurnalnya. Judul Implementasi Wavlet-Har dan Jaringan Tiruan pada Pengenalan Pola Selaput Pelangi Mata yang ditulis oleh Yuwono Indro Hatmojo, diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014, halaman 58 sampai dengan 62. Latar belakang. Salah satu bagian tubuh manusia yang bersifat unik dan bisa dijadikan sebagai media keamanan adalah iris atau selaput pelangi pada mata manusia. Letak selaput pelangi ini berada di antara kornea dan lensa mata. Selaput pelangi ini sendiri akan terlihat oleh mata telanjang dari luar mata dan memiliki pola tertentu. Metode-metode yang telah digunakan dalam sistem pengenalan citra iris mata diantaranya dengan menggunakan neurofusi yang telah dilakukan oleh Dwi Kris pada tahun 2008, GST backpropagation oleh Geraldi pada 2008, Wavelet features oleh Jamin Kim 2004, correlation filters, circular symmetric filters oleh Wijaya Kumar pada tahun 2003. Sistem pengenalan pola citra iris ini dapat dilakukan dengan berbantukan komputer, yaitu dengan membangun sebuah sistem pengenalan pola iris atau iris recognition. Pengenalan pola selaput pelangi mata atau citra iris mata banyak digunakan untuk tujuan mengidentifikasi identitas seseorang karena iris mata memiliki keunikan, kekonsistenan, dan kestabilan yang tinggi bertahun-tahun. Pada penelitian ini akan dilakukan proses pengenalan citra iris mata dengan metode alih ragam gelombang singkat Wavlet-Har level 3 dan jaringan saraf tiruan jenis LVQ. Diharapkan akan mengetahui sistem pengenalan pola citra iris mata yang membutuhkan waktu yang singkat dalam proses pencocokannya dengan menggunakan metode tersebut. Metode penelitiannya. Pada gambar 1 bisa dapat dilihat keberhasilan dalam pengenalan pola iris mata sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam proses pengenalan pola iris tersebut. Pada tahapan pra-pengolahan, bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra iris sehingga sesuai dengan penyajian data yang diinginkan. Perbaikan kualitas citra iris ini diantaranya untuk mempertajam citra iris sehingga hasilnya mudah untuk dideteksi. Perbaikan citra iris ini meliputi aras keabuan atau grayscale, penajaman citra iris keabuan tersebut. Ekstraksi citra iris digunakan untuk mendapatkan dan membedakan ciri dari masing-masing data. Ciri-ciri tersebut bertujuan untuk membedakan suatu objek sehingga bisa dikategorikan dalam suatu kelompok tertentu. Hasil dari ekstraksi ciri tersebut kemudian digunakan sebagai masukan dalam proses klasifikasi. Pada klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data inputan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan ciri dan masing-masing data. Menggunakan jaringan saraf tiruan merupakan salah satu cara dalam pengklasifikasian. Jaringan saraf tiruan jenis LVQ atau Learning Vector Quantization merupakan salah satu jenis jaringan saraf tiruan dengan pembelajaran terbimbing. Tahapan pasca pengolahan merupakan hasil dari proses klasifikasi yang kemudian berisi sebuah rekomendasi untuk menentukan sebuah keputusan. Contoh data yang digunakan. Bisa dilihat pada gambar tersebut, objek dalam penelitian ini adalah citra iris mata berwarna jenis PNG dengan ukuran pixel 128x128 pixel. Parameter yang digunakan ialah dengan memvariasikan nilai learning rate 0,01 dan 0,05, jumlah neuron 30 dan 40, serta nilai EPO 100 dan 200. Nilai-nilai parameter tersebut divariasikan sehingga akan didapatkan nilai-nilai parameter yang paling efektif dan efisien serta waktu yang relatif singkat dalam proses pengenalan pola citra iris tersebut. Data tersebut bisa di-download di alamat http://phoenix.inf.upol.cs iris download. Hasil preprocessing, ekstraksi fitur, seleksi fitur, dan klasifikasi fitur. Untuk yang pertama, preprocessing. Proses preprocessing yang dilakukan adalah dengan mengubah citra iris mata menjadi keabuan atau grayscale. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas citra iris mata. Setelah citra iris diubah menjadi aras keabuan atau grayscale, selanjutnya dilakukan proses histogram pada citra tersebut. Tujuan dari histogram citra ini adalah guna meningkatkan kualitas tampilan citra untuk pandangan manusia atau untuk mengkonversi suatu citra agar memiliki format yang lebih baik sehingga citra tersebut menjadi lebih mudah diolah dengan komputer. Bisa dilihat pada gambar tersebut, gambar 5, citra grayscale dari citra iris mata, dan gambar 6, citra hasil histogram. Yang selanjutnya adalah ekstraksi fitur.
Dalam penelitian ini digunakan ciri-ciri statistik sebagai vektor ciri citra hasil dekomposisi wavelet Haar level 3, kemudian dipecah menjadi 4 bagian. Seperti gambar 3, ciri-ciri statistik yang digunakan adalah rata dan standar deviasi dari masing-masing citra iris. Proses ekstraksi ciri diperlihatkan pada gambar 3, di mana ekstraksi ciri digunakan untuk membedakan ciri dari masing-masing data. Untuk keperluan ekstraksi ciri dibuat sebuah fungsi MATLAB yang digunakan untuk mengekstraksi ciri-ciri yang dimaksud dari setiap sampel. Untuk sebuah sampel yang ada, ciri-ciri tersebut kemudian disimpan dan akan digunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap klasifikasi. Selanjutnya, seleksi fitur sebelum tahap klasifikasi. Pemilihan ciri bertujuan untuk mendapatkan ciri citra iris yang akan digunakan untuk mempresentasikan citra tersebut agar bisa dikenali oleh komputer. Maka citra iris harus diubah menjadi fungsi diskret dengan proses pemindaian yang digunakan dengan kamera digital. Tahapan pemilihan ciri pada penelitian ini yaitu citra iris keabuan dengan alih ragam wavelet untuk mereduksi dimensi citra. Dengan menggunakan wavelet Haar level 3, citra iris keabuan dengan ukuran 128 x 128 pixel akan direduksi dimensi citra tersebut menjadi ukuran 16 x 16 pixel. Ciri citra akan dimunculkan dari citra hasil dengan ukuran 16 x 16 pixel tersebut, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya, masing-masing bagian akan ditentukan nilai rata dan standar deviasinya. Selanjutnya, klasifikasi fitur. Pada tahap klasifikasi dilakukan pelatihan jaringan LVQ yang bertujuan untuk menentukan set ciri citra latih dan menentukan kestabilan dari jaringan tersebut dan membedakan citra pustaka. Selain itu juga dilakukan pengujian jaringan LVQ yang telah dilatih dengan menggunakan citra uji untuk menentukan set citra dan citra uji tersebut. Gambar 4 memperlihatkan diagram blok dalam tahap klasifikasi di mana XI, I sama dengan data ke I untuk I sama dengan 1 sampai dengan 150. Pelatihan jaringan saraf tiruan LVQ tersebut dilakukan dengan terbimbing. Pelatihan jaringan juga telah ditentukan jumlah kelasnya, yaitu sebanyak 15 kelas target. Hasil grafik pengklasifikasian terlatih selanjutnya dilakukan dengan merubah beberapa parameter pada jaringan, yaitu learning rate, jumlah neuron, dan epoch pelatihan. Nilai parameter yang digunakan untuk melatih jaringan adalah nilai learning rate 0,01 dan 0,05, jumlah neuron 30 dan 40, serta epoch pelatihan 100 dan 200. Hasil pelatihan pada proses klasifikasi dengan nilai learning rate 0,01, jumlah neuron 40 dan epoch pelatihan 100 didapatkan grafik berikut. Pada grafik ini, pengklasifikasian terlatih untuk learning rate 0,01, jumlah neuron 40 dan epoch pelatihan 100 menunjukkan bahwa jaringan mendekati stabil setelah 75 epoch. Namun setelah epoch 75, grafik masih mengalami ripple sampai dengan epoch 100. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai epoch ke-75, jaringan mendekati kestabilan. Namun dengan data pelatihan sebanyak 150 dengan 15 kelas masih mengalami pergeseran pengelompokan kelas dan jarak antara anggota kelas belum sama. Ya, jenis pendekatan pola. Jenis pendekatan pola yang digunakan adalah menggunakan pendekatan pola secara statistik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses perhitungan secara rumus dan grafik statistik. Hal ini dapat dilihat pada tahap klasifikasi, di mana telah digunakan grafik statistik pengklasifikasian untuk menentukan pengenalan pola selaput mata tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.